Halo, saya Risa Saraswati and welcome to MD Interview. Agak terkejut karena sebenarnya ini adalah ide kami. Kami menyampaikan ini sama Pak Produser dan ternyata ide kami di ACC. Nah, itu yang bagian paling menyenangkan buat kami dan mengejutkan. Jadi memang film ini diangkat dari sebuah buku yang saya tulis. Dan di situ memang di buku itu sendiri terlibat semua keluarga saya gitu dari Junarisa, dan itu jadi salah satu ide yang dicetuskan gitu sama MD, gimana kalau yang memerankan langsung gitu, karena ini adalah kondisi kami saat ini gitu di si bukunya sendiri. Ya udah, akhirnya ada beberapa kali diskusi sampai akhirnya di ACC dan terbitlah naskah skrip sampai kita reading dan akhirnya syuting. Yang pasti jauh hari sebelum mulai syuting kita melakukan semacam izin dulu lah gitu. Izin sama yang namanya disebut terus di film itu, terus kita juga izin sama keluarga juga gitu, untuk ya semoga saja tidak ada keluarga yang, karena yang diceritakan kan masih sosok keluarga juga ya, hal-hal yang seperti itu kami amankan dulu, dihindari. Pokoknya ya perizinan dulu lah yang awal. Itulah, pusing ya. Oke, jadi pada saat Prinsa adegan kesurupan itu dari jauh itu kita lihat, saya, Aangga, anak-anak Junarisa semuanya. Dan kalau misalnya kalian sering nonton Junarisa pasti kalian ngerti deh kalau Aangga tangannya udah mulai gini-gini. Kalau kayak gini-gini di bawah itu kayak memasukkan sesuatu ke dalam tubuh orang lain. Dan itu yang kami lakukan pada saat itu. Maksudnya supaya dia lebih menjiwai sih dan tahu gitu karakter si S itu seperti apa. Jadi tidak sulit karena di film ini kami dikumpulkan bersama-sama gitu. Kalau misalkan hanya saya sendiri di situ mungkin akan kesulitan. Tapi hampir semua anak Junarisa gabung di situ, jadi saling bahu-membahu gitu. Ketempelan dikit, tolong bersihin dong, terus ada suara apa, kita saling beresin dari mistis-mistisannya. Dibilang marah sih enggak sih, cuman jadi lebih sering muncul belakangan. Muncul lagi. Kalau syuting reguler di YouTube itu kita benar-benar datang, sat beresin udah gitu. Kayak maksimal 2 jam tuh udah beres. Tapi lain ketika syuting kita harus mengulang-ulang mencari adegan yang sempurna lah gitu. Itu pelajaran yang kita dapetin banget gitu, kesabaran sih, melatih kesabaran. Terus kita dituntut secapek apapun tetap bisa acting gitu. Itu sih. Pengalamannya menyenangkan karena Mas Rizal tidak sekaku itu, walaupun namanya sudah gitu. Awal-awal kita reading aja udah hangat gitu. Jadi nggak ada batasan antara kami dengan Mas Rizal, walaupun tetap ya batasan ada, cuman beliau tidak kaku, benar-benar mendengarkan kami, nanyain pendapat gitu. Jadinya seru kerjasamanya. Oke, pesannya apa yang kalian lihat selama ini di Junarisa itu mungkin terlihat seperti hiburan, tontonan yang santai gitu, walaupun ada sedikit-sedikit menegangkan, tapi kalian tidak pernah tahu apa yang terjadi di belakang kamera gitu, dan semua yang terjadi pada kami dituangkan dalam film ini. Di belakang kamera itu dituangkan dalam film ini. Jadi banyak hal yang kami tutupi, kami rahasiakan dari semua orang, diceritakan di sini. Intinya sih tentang ya jangan jadi orang yang sombong gitu kan.
orang yang menganggap mereka tidak ada, walaupun ya itu hak kalian. Cuman ketika kalian benar-benar menyepelekan itu, ada hal-hal yang pada akhirnya membuat kalian bisa menderita. Tidak akan terlalu menakutkan, tapi buat kami sangat menakutkan karena kami kenal sosok itu ketika masih hidup gitu. Jadi kami tahu wajahnya, kami tahu sehari-harinya seperti apa gitu. Apa yang dia kenakan, wajahnya seperti apa, tapi ketika menjadi sosok yang berbeda di dunia lain gitu, itu benar-benar dengan wajah yang sama, penampilan yang berbeda, dengan lidah yang kemana-mana, itu jadi hal yang sangat bikin kita traumatis. Aku pribadi sih, sama anak-anak Junat. Ini sebenarnya kata-kata yang menjadi kayak apa ya, quotes beliau ketika semasa hidup. Kamu aja yang sholat, saya mah di sawarga aja, sawah lega gitu. Jadi ada satu momen di mana karena itu masih anggota keluarga, pernah dihadiahi seperangkat alat sholat, dia menolak, dia bilang, kamu aja deh yang sholat, surga saya sih di sini gitu. Punya sawah, punya harta yang berlimpah, itulah surga saya. Urusan ibadah mah nanti aja. Itu sih yang akhirnya kita berpikir mungkin karena ini dia jadi begini gitu. Wah, atasnya wah. Keadaan sudah semakin berbahaya bagi Prinsa. Menurut Bapak, jalan satu-satunya hanya membawa Prinsa kembali ke kampung halaman tempat Uwa berasal. Kalau tidak, tidak akan kembali selamanya. Aduh!